Bab 371, Raih Kaisar dalam hitungan menit. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Jadi, yang terpenting adalah uang. Berapa banyak batu roh yang masih kumiliki? Sulang mengerutkan bibirnya, memeriksa batu rohnya yang tersisa, dan menemukan bahwa ada 5,21 juta batu roh bermutu tinggi. Begitu banyak. Cukup untuk menaikkan formasi 1 kunci ke level yang sangat tinggi. Sulang sangat gembira dan segera memerintahkan peningkatan fungsi formasi 1 kunci. Ding, mengkonsumsi 100 batu roh bermutu menengah, fungsi pemurnian susunan 1 kunci ditingkatkan ke level 2, dan dapat memurnikan susunan pada level 2 dan di bawahnya. Ding, mengkonsumsi 100 batu roh bermutu tinggi, fungsi pemurnian 1 kunci ditingkatkan ke level 4, dan dapat disempurnakan ke level 4 dan di bawahnya. Ding, mengkonsumsi 1000 batu roh bermutu tinggi, fungsi pemurnian 1 kunci ditingkatkan ke level 5, dan dapat disempurnakan ke level 5 dan di bawahnya. Ding, selamat karena telah meningkatkan fungsi formasi 1 kunci ke level 5. Anda telah memperoleh fungsi, formasi goresan, formasi apapun dapat dicirikan hanya dengan 1 goresan. Ding, mengonsumsi 10.000 batu roh bermutu tinggi, fungsi penyempurnaan susunan 1 kunci telah ditingkatkan ke level 6, yang dapat menyempurnakan susunan pada level 6 dan di bawahnya. Ding, mengonsumsi 1 juta batu roh bermutu tinggi, fungsi penyempurnaan 1 kunci telah ditingkatkan ke level 8, yang dapat menyempurnakan formasi level 8 dan di bawahnya. Setelah serangkaian perintah sistem, batu roh bermutu tinggi milik Sulang juga menghabiskan lebih dari 1 juta, dan masih tersisa 4 juta. Dengan 6 juta lagi, fungsi penyempurnaan susunan dapat ditingkatkan dengan 1 klik. Sulang menyeringai, lalu mengobrak-abrik ruang penyimpanan. Apa yang dia cari? Tentu saja, saya mencari buku dan artikel tentang formasi. Saat ini, Sulang sama sekali tidak memiliki rencana susunan, ia memiliki susunan yang mencapai tingkat ke-8, tetapi ia bahkan tidak dapat menyempurnakan susunan tingkat pertama. Oleh karena itu, Sulang bermaksud untuk membuat pelajaran untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Sangat disayangkan bahwa ia mencari beberapa saat sebelum ia menemukan beberapa klasik formasi yang dangkal. Formasi paling maju dalam formasi ini hanya pada tingkat komandan bela diri, bahkan bukan raja bela diri. Berbaring, apakah klasik formasi sangat langka? Aku juga membunuh 3 master bela diri entah bagaimana, dan tidak ada klasik formasi tingkat raja. Sulang memutar matanya dengan heran. Namun, ia mengambil klasik dan membacanya dengan saksama. Klasik formasi ini melengkapi pengetahuan dasar Sulang dan memungkinkannya untuk menguasai banyak formasi di bawah tingkat 6, yaitu, di bawah tingkat komandan bela diri. Di antara mereka, metode formasi tingkat pertama hampir tidak berguna, dan digunakan oleh orang-orang biasa untuk menghilangkan debu, berlindung dari angin dan hujan. Hukum susunan tingkat kedua mulai memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, kira-kira setara dengan pengeras tubuh. Formasi tingkat ketiga juga memiliki kemampuan untuk menyerang dan bertahan, dan memiliki kemampuan tunggal seperti meningkatkan kekuatan dan kecepatan, yang cocok untuk prajurit resmi. Secara analogi, formasi tingkat keempat cocok untuk para ahli militer, dan tingkat kelima cocok untuk para jenderal militer. Susunan pemurnian 1 kunci Sulang mencapai level 8, dan yang tertinggi yang dapat ia perbaiki adalah susunan yang setara dengan level Huang. Jadi, ia sekarang adalah kaisar generasi. Tes Gading, ini hanya beberapa menit, aku telah menjadi kaisar formasi dari seorang pemula. Sayang sekali, meskipun aku seorang kaisar formasi, aku bahkan tidak dapat memperbaiki formasi tingkat ke-8. Sulang bersemangat sejenak dan menghela napas lagi. Pada saat ini, susunan oktahedral muncul setelahnya. Hei, mengapa lupa barang ini? Sulang menatap Liang Yi yang berbaring diam di tanah dalam isolasi, dengan senyum di wajahnya. Isolasi kedua instrumen ini dapat memblokir metode komunikasi seperti kartu giok, del. Dapat dikatakan sebagai bayi yang baik untuk membunuh dan membakar. Ayo, biarkan aku melihat level apa dari 2 formasi isolasi ritualmu dan apa yang perlu kamu sempurnakan. Sulang mengulurkan tangannya, dan begitu kemampuan pertahanan spiritualnya keluar, dia langsung mengambil formasi oktahedron di tangannya. Segera setelah itu, dia menatap formasi itu dengan saksama, menggunakan kemampuan pengenalan formasi. Saat berikutnya, garis,
lintasan, dan simbol misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Sulang, membentuk susunan 3 dimensi virtual. Pada saat yang sama, informasi tentang kemampuan, penggunaan dan metode penyempurnaan, dan bahan yang dibutuhkan dari susunan isolasi kedua instrumen juga jelas. Isolasi kedua instrumen, formasi 8 tingkat, dapat mengisolasi berbagai sarana komunikasi udara, tetapi itu tidak sepenuhnya aman. Jika Anda memilih lokasi yang tetap, kemungkinan isolasi adalah yang tertinggi. Jika disusun dalam susunan, kemungkinan isolasi akan berkurang, tetapi masih sangat andal. Bahan pemurnian yang dibutuhkan, belerang Linghu, satin Nanwu, bambu Ziyun, Feng Yulongkuan, ternyata itu adalah formasi kerajaan. Tanpa diduga, formasi tingkat kaisar pertama yang kukuasai ternyata adalah isolasi antara kedua instrumen ini. Sulang tersenyum kosong, lalu menutup susunan oktahedral di tangannya dan memasukkannya ke dalam ruang penyimpanan. Selanjutnya, mari kita lepaskan pesawat layang terbang pemburu harta karun untuk mencari harta karun antara langit dan bumi. Tapi sebelum itu, kita masih harus berurusan dengan medan perang ini. Sambil memikirkannya, Sulang melepaskan api berpola naga teratai hijau, langsung membakar tubuh Li Qiming. Segera setelah itu, api Suanyun Jingyue dilepaskan untuk membersihkan aura di sekitarnya. Bagus. Setelah melakukan semua ini, Sulang menggerakkan sudut mulutnya dan terbang menjauh dengan sedikit kegembiraan. Di benteng Tatian, waktu didorong maju beberapa menit. Tepat ketika Li Qiming dipenggal oleh Sulang dengan pedang, kartu kehidupan Li Qiming yang baru saja didirikan tiba-tiba menunjukkan sedikit retakan dan segera kehilangan cahayanya. Ini, Qiming, jatuh. Li Jiawuzun, Li Yuanju, yang bertugas menjaga kartu kehidupan, memiliki mata yang tajam, dan wajahnya terangkat dengan ketidakpercayaan dan kesedihan yang tak berujung. Ini tidak benar, Qiming baru saja tiba di benua Changlan, dan dia bahkan belum menyelesaikan 1 hari pun. Bagaimana bisa jatuh seperti ini? Lagi pula, dia telah menembus ke junior martial venerable, bagaimana dia bisa jatuh? Ada masalah, pasti ada masalah dengan kartu takdir. Li Yuanju mengulurkan tangannya dan dengan gemetar mengambil kartu kehidupan Li Qiming. Setelah memeriksa, matanya retak, matanya merah darah, dan wajah tuanya terdistorsi oleh rasa sakit. Kartu kehidupan Li Qiming persis sama dengan siswa manusia lainnya yang jatuh. Dia benar-benar mati. Jangan, Li Yuanju meratap dengan keras, dan suaranya yang tegas langsung menyebar ke seluruh pijakannya di langit. Apa yang terjadi? Sepertinya itu suara senior Li Yuanju. Suaranya sangat menyedihkan, seseorang seharusnya jatuh. Ya Tuhan, senior Li telah menjaga kartu kehidupan sepanjang tahun. Dia sudah lama terbiasa melihat hidup dan mati, tetapi kali ini dia begitu menyeramkan. Mungkinkah, orang penting mana yang telah jatuh kali ini? Pria besar, mungkinkah? Valkyrie, diam, bagaimana mungkin Master Yan Xingxing jatuh? Ayo pergi dan lihat sendiri. Petik 2. Kesedihan Li Yuanju mengejutkan seluruh benteng Tatian. Banyak orang bertanya-tanya siapa yang jatuh, bahkan Lu Bai dan yang lainnya berlari untuk mencari Li Yuanju secara langsung. Tidak lama kemudian, identitas pria yang jatuh itu diumumkan tepat saat semua orang dalam keadaan cemas. Itu Li Qiming. Tidak heran senior Li begitu sedih. Li Qiming adalah jenius paling menakutkan dalam sejarah keluarga Li. Kejatuhannya merupakan pukulan yang sangat serius bagi keluarga Li. Bakat Li Qiming sangat tinggi, dia mencapai tingkat seni bela diri junior di usia muda, tetapi jatuh di puncak usianya. Itu benar-benar kehendak Tuhan, bukankah begitu? Dia baru datang ke benteng Tatian hari ini. Sebelumnya, aku melihatnya berlari melewati menara pelatihan. Tanpa Sulang, dia akan menjadi bintang yang paling bersinar. Sayang sekali. Petik 2. Aku lega, Li Qiming telah jatuh, lebih baik daripada seni bela diri penting lainnya. Tidak buruk, aku benar-benar takut setengah mati tadi, tetapi untungnya bukan para senior itu. Setelah para siswa menghela nafas dengan emosi, mereka perlahan-lahan melupakan masalah itu. Li Qiming, seorang jenius yang berumur pendek, tidak meninggalkan kesan apapun di benak mereka, jadi dia dilupakan. Tentu saja, beberapa orang tidak akan lupa. Senior Lu Bai, masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Li Yuanju lumpuh di depan Lu Bai dan yang lainnya, dengan air mata di wajahnya dan kesedihan. Yuanju Wuzun, jangan khawatir, kami akan menyelidikinya secara menyeluruh.
Lu Bai menyentuh janggutnya, wajahnya sedikit jelek. Saya akan segera mengirim seseorang untuk menanyakan tentang kegiatan Li Qiming selama hidupnya, mencari tahu di mana dia meninggal, dan mencari tahu pembunuhnya. Li Yuanju memejamkan matanya erat-erat, dan perlahan membungkuk, tua. Terima kasih, Senior Lu Bai. Segera, di bawah penyelidikan penuh Lu Bai dan yang lainnya, jejak kegiatan Li Qiming selama hidupnya ditampilkan dengan jelas di depan matanya terobos menara. Ajukan permohonan perjalanan, pergi ke cabang racun beracun berwarna-warni, keluar, dan mati. Li Qiming sudah menjadi Wu Zun sendiri, tetapi dia bahkan tidak bisa mengirimkan pesan bantuan, jadi dia terbunuh. Musuh sangat kuat. Qi Yudong mengerutkan kening dan berkata, dia akhirnya muncul di cabang racun beracun berwarna-warni. Benteng cabang itu ada di sebelah kiri pegunungan Hengduan, yang terletak di wilayah suku Tanduk Perak, dan orang-orang yang melakukannya mungkin adalah suku Tanduk Perak. Ekspresi Siki muram, sialan, itu mereka lagi. Suku Tanduk Perak mereka mungkin telah menemukan keberadaan suku manusia kita. Untungnya, meskipun mereka dekat dengan ras Fengling, mereka diblokir oleh pegunungan Hengduan. Selain itu, kedua ras itu berseteru, dan hampir tidak ada pertukaran lain kecuali membunuh dan membunuh. Keberadaan ras manusia kita tidak boleh dibocorkan oleh mereka ke ras roh Daofeng. Ngomong-ngomong, bukankah benteng ini tempat kita membiarkan Su Lang pergi? Jiang Wu melihat hasil penyelidikan di depannya, wajahnya meninggi dengan kekhawatiran yang mendalam. Pangkalan cabang belum diserang untuk saat ini, dan Su Lang untuk sementara aman. Lu Bai berkata dengan sungguh-sungguh, namun, situasinya sangat berbahaya. Saat kita menyelidiki, kita harus menyelamatkan Su Lang secepat mungkin. Aku akan menemukannya sendiri. Jiang Wu menarik napas dalam-dalam, sedikit rasa ingin tahu terlihat di matanya. Su Lang adalah orang paling berbakat yang pernah dilihatnya, dan fisiknya belum pernah terlihat sejak zaman kuno. Dia telah lama menganggap Su Lang sebagai penerus, dan Su Lang sangat berbahaya saat ini, jadi tentu saja dia sangat cemas. Oke, Jiang Wu, pergilah sendiri. Lu Bai mengangguk dan berkata, namun, kamu masih harus berhati-hati terhadap para penguasa suku Tanduk Perak. Aku juga ikut. Li Yuanju tiba-tiba bangkit dari tanah dan berkata dengan sedih, aku mencari klan Yin Jiao untuk membalaskan dendam keluargaku, Qiming. Yuanju Wuzun. Lu Bai menghela napas, baiklah, tidak apa-apa, aku akan mengatur orang lain untuk berjaga di sini. Terima kasih, Senior Lu Bai, atas pengertianmu. Li Yuanju membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa bukan suku Tanduk Perak yang membunuh Li Qiming. Sebaliknya, Su Langlah yang dalam bahaya. Tentu saja, jika mereka diberi 1000 kepala, mereka tidak akan mengira bahwa Su Lang akan membunuh Li Qiming, yang memiliki banyak cara untuk menyelamatkan nyawa. Setelah berdiskusi sebentar, Lu Bai dan yang lainnya, dengan Jiang Wu sebagai kekuatan utama, membawa Li Yuanju dan 5 guru bela diri lainnya untuk menyelidiki kematian Li Qiming di cabang Wukai Poisonous Miasma. Pada saat yang sama, di area pemukiman Benteng Tatian, pusaran yang mengaduk arus bawah yang bergejolak akan segera muncul. Di area pemukiman, di sebuah bangunan kecil berlantai 2, Jin Xiutian duduk bersila di ruang pelatihan. Aku tidak menyangka, Li Qiming benar-benar jatuh pada hari pertama dia tiba di benua Changlan. Jin Xiutian melihat ke kejauhan, pupil matanya membesar, dan untuk pertama kalinya dia merasakan bahaya benua Changlan dengan begitu nyata. Tokoh setingkat Wu Zun adalah tokoh teratas di Bintang Biru. Namun, di benua Changlan, hanya ada yang lemah yang bisa jatuh kapan saja. Benar-benar menakutkan. Jin Xiutian menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya lama. Segera setelah itu, dia teringat hal lain. Dengan sedikit keraguan, Jin Xiutian mengeluarkan sebuah perlengkapan dari cincin luar angkasa. Ayah ingin aku membuka benua Changlan lagi, apa niatnya? Jin Xiutian mengerutkan kening, lalu perlahan membuka perlengkapan itu. Saya melihat slip giok seukuran ibu jari di dalam kotak itu, yang dikunci dengan formasi khusus. Jin Xiutian familiar dengan kunci pada slip giok itu. Karena ayahnya telah menyuruhnya untuk menghafalnya, dan menguasai cara melepaskannya. Oleh karena itu, Jin Xiutian membuka slip giok itu dengan mudah. Apa yang tertulis di sana? Jin Xiutian menyelidiki kekuatan spiritualnya dengan rasa ingin tahu. Saat berikutnya, apa? Jin Xiutian mundur seperti orang biasa melihat hantu,
dan slip giok di tangannya juga berguling ke tanah. Tidak, tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Jin Xiutian menatap slip giok di tanah dengan tak percaya, seluruh tubuhnya gemetar, tanpa jejak penampilan kuasa Huzun pada saat ini, dalam benaknya, ada sebuah kata yang terus bergema. Anakku, kau pasti telah tiba di benteng Tatian di benua Changlan. Karena keberadaan batu penyelidik hati, banyak hal yang tidak dapat kukatakan padamu, sekarang saatnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Keluarga Jin kita telah menyerah. Umat manusia tidak memiliki harapan di bawah kepemimpinan Yan Xingxing. Keberadaan benteng Tatian telah lama dipahami oleh klan Fengling, dan pertempuran akan segera dimulai, dan benteng itu akan segera dihancurkan. Sekarang, kau segera mengambil slip giok untuk bertemu dengan anggota klan Jin lainnya di benteng Tatian, serta para penguasa bawahan yang terpercaya. Ketika klan Fengling menyerbu, kalian bersatu, bertemu di dalam dan di luar, menerobos benteng Tatian, dan menguasai celah-celah dalam ruang dan waktu. Celah dalam ruang dan waktu berada di dasar benteng Tatian, yang dijaga oleh Zun Sen Lubei pada hari kerja. Selama kita menerobos celah-celah dalam waktu dan ruang, kita akan dapat bergabung dengan klan roh angin dengan lancar, dan melindungi diri kita sendiri serta klan manusia pada saat yang sama dengan keluarga Jin kita. Di bawah ini adalah daftar orang-orang yang ingin Anda satukan: Jin Pingxiu, Jin Yuanliang, Jin Si. Tidak, keluarga Jin saya adalah salah satu dari 3 ras tersembunyi kuno dari ras manusia. Bagaimana saya bisa melakukan itu untuk menyerah kepada musuh? Tidak mungkin. Ayah, Anda berbohong kepada saya, Anda berbohong kepada saya. Keluarga Jin kami tidak akan menyerah kepada musuh. Benteng Tatian telah dipahami oleh ras Fengling, ini tidak benar, itu tidak akan benar, benteng Tatian adalah satu-satunya harapan ras manusia kita. Ah, mengapa? Kenapa? Jin Xiutian meraung liar di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya seperti orang gila. Setelah ledakan emosi awal, dia perlahan-lahan menjadi tenang, dan dia mulai menganalisis kata-kata ayahnya. Seberapa kuat roh angin? Ada lebih dari 1 dewa bela diri, dan ada dugaan bos orang bijak bela diri dari alam yang lebih tinggi dalam rumor. Tapi Teran hanya memiliki Yan Xingxing seorang Valkyrie. Benteng Tatian, harapan terakhir umat manusia, juga terungkap. Bahkan jika Jin Xiutian menyebarkan berita itu dan benteng Tatian siap, dia tidak akan mampu menahan serangan suku Fengling dan pasti akan tersingkir. Benteng Tatian musnah. Untuk menghentikan ras roh angin, ras manusia hanya bisa menghancurkan celah waktu dan ruang di sisi lain sebanyak mungkin. Tapi terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, ras manusia tidak punya jalan mundur, dan hanya dapat ditangkap oleh Wind Spirit Racheurn. Aku untuk umat manusia. Akhirnya, Jin Xiutian perlahan menutup matanya, dan air matanya perlahan menjadi dingin. Pada saat yang sama, di kejauhan benteng cabang racun-racun berwarna-warni, Sulang tiba di sekitar gunung yang tidak sedap dipandang. Ada hutan perawan di dekat sini. Tidak seorang pun seharusnya menginjakan kaki di sana. Di sini, Sulang mengayunkan pedang panjangnya ke bawah, dan perlahan-lahan mendekati gunung. Tetapi pada saat ini, raungan marah datang, dan hutan di kaki gunung itu seperti tsunami. Seekor binatang raksasa setinggi beberapa ratus meter bergegas keluar, menatap Sulang. Binatang buas, yang ganas ini seperti banteng hijau besar, tetapi ditutupi dengan karapas yang tebal, dan kekuatan pertahanannya sangat menakjubkan pada pandangan pertama. Dan ada 2 tanduk ramping yang tajam di kepalanya, cahaya dinginnya sangat indah, itu menyeramkan. Carilah gunung, dan kau bisa bertemu dengan binatang buas tingkat es. Ini setara dengan Kaisar Wu. Tidak heran benteng Tatian mengharuskanmu melewati 9 tingkat menara pelatihan dan memiliki kekuatan tingkat Wu Huang untuk bisa keluar berlatih. Sulang memikirkannya, lalu mengeluarkan pedang Yutian. Raungan, melihat pedang panjang Dewa Semu di tangan Sulang, binatang buas tingkat es itu langsung merasakan krisis, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan marah. Itu hanya setumpuk piala, apa namanya? Sulang mencibir, lalu menebas dengan pedang, binatang buas tingkat es itu bahkan tidak bisa berteriak, jadi dia mati. Ding, kau mendapatkan pil binatang banteng bertanduk pedang tinggi *1. Jiwa binatang banteng bertanduk pedang tinggi *1, tanduk banteng bertanduk pedang tinggi *2, baju zirah binatang banteng bertanduk pedang tinggi *26. Petik 2, itu sedikit keuntungan. Sulang tersenyum,
berbalik dan pergi, jejak. Pertempuran di hutan sulit dihilangkan, jadi dia hanya mengubah tempatnya untuk menetap. Tak lama kemudian, Sulang menemukan sebuah lembah sempit. Itu dia, buat lubang sedalam beberapa ratus meter dan masuklah, lalu tutupi napas dengan api Suanyun Jingyue. Tidak seorang pun dapat menemukanku. Bahkan jika beberapa monster menemukanku dengan cara yang aneh, aku dapat mengganti klon dan kembali ke benteng secara langsung, hehe, kabar baik. Sambil menyeringai, Sulang menggali gua yang dalam dan mengubur dirinya di dalamnya. Pada akhirnya, api Suanyun Jingyue menyebar, membersihkan semua napas yang tersisa. Sudah dimulai, mata Sulang bersinar terang, sistem. Kirimkan aku semua klon dan perburuan harta karun bebek terbang. Suara Sulang baru saja jatuh. 8 avatar dan 5096 glider terbang pemburu harta karun tiba-tiba muncul di dekatnya. Segera setelah itu, klon-klon ini dan glider terbang pemburu harta karun tersebar ke segala arah. Klon terutama bertanggung jawab untuk berburu, sedangkan glider terbang pemburu harta karun terutama bertanggung jawab untuk mencari harta karun alam. Namun, klon tersebut sudah memiliki kecerdasan sedang, tetapi juga dapat mengumpulkan beberapa harta karun. Namun, meskipun klon tersebut memiliki kekuatan tempur yang sama dengan Dewa Sulang, ia tidak dapat berbagi berbagai fungsi sistem dan tidak dapat mengidentifikasi berbagai harta karun. Setelah Sulang melepaskan klon dan glider terbang pemburu harta karun, segera, ada ledakan perintah sistem. Ding, Anda mendapatkan Lin Feng Long Fine Asteris 6. Ding, Anda mendapatkan Jiaolong Tianyan Asteris 8. Ding, Anda mendapatkan Purple Thunder Dimension Asteris 689. Ding, ding, kamu mendapatkan pil Raja Serigala Bulan Melolong yang hilang Asteris 1, Jiwa Kaisar Serigala Bulan Melolong yang hilang Asteris 1, Gigi Serigala Bulan Melolong yang hilang Asteris 9, dan Bulu Serigala Bulan Melolong yang hilang Asteris 1. Ding, kamu mendapatkan pil Kaisar Binatang Macan Tutul Ekor Uranus Asteris 1, Jiwa Kaisar Binatang Macan Tutul Ekor Uranus Asteris 1, Gigi Macan Tutul Ekor Uranus Asteris 4, Bulu Macan Tutul Ekor Uranus Asteris 1. Petik 2. Petik 2. Perintah sistem itu padat, hampir saling terhubung, dan Sulang sangat bersemangat. Benua Changlan gemuk, harta karun surga, material, dan bumi yang dikumpulkan semuanya tingkat tinggi, dan binatang buas yang diburu bukanlah tingkat rendah, jadi itu menakjubkan. Sulang tidak bisa menahan senyum, dan tersenyum beberapa kali. Dan pada saat ini, kartu giok Sulang untuk transmisi tiba-tiba bergerak. Siapa itu? Sulang sedikit bingung dan mengeluarkan kartu giok untuk transmisi, dan ketika dia melihatnya, itu sebenarnya dikirim oleh Jiang Wu. Sebagai guru Sulang, Lu Bai dan yang lainnya secara alami mengambil celah dan membuat koneksi kartu giok komunikasi dengan Sulang. Pada saat ini, Jiang Wu mengirim pesan kepada Sulang melalui kartu giok. Sulang, musuh yang sangat kuat muncul di bentengmu, Li Qiming telah meninggal, dan kami menduga itu adalah pekerjaan tanduk perak. Sekarang situasimu sangat berbahaya, pengalamannya sudah berakhir, kamu segera mengirimiku informasi lokasi, aku akan menjemputmu. Sepertinya kartu kehidupan Li Qiming rusak, dan berita kematiannya menyebar. Sulang menggerakkan sudut mulutnya dan tersenyum tipis, aku tidak menyangka bahwa suku tanduk perak akan datang dan memberiku punggung. Suku tanduk perak takut bahwa mereka adalah jenis ras yang cerdas, dan mereka juga ras yang dapat berlatih seni bela diri dan menjadi master super. Aku tidak tahu seperti apa rupa klan tanduk perak, mungkinkah mirip dengan Raja Tanduk Perak. Pada saat ini, ada gerakan lain dari kartu giok transmisi. Kali ini bukan dari Jiang Wu, tetapi dari Xiaoning. Senior Sulang, baru saja keluar berita bahwa Li Qiming meninggal di luar. Kudengar kau berlatih di luar. Kau harus memperhatikan keselamatan. Yang terbaik adalah melepaskan pengalaman untuk sementara dan kembali ke benteng untuk beristirahat. Bagaimanapun, kita tidak boleh melewatkan waktu ini. Ada kesempatan untuk keluar lagi. Pengalaman, ada begitu banyak orang yang peduli padaku. Sulang tersenyum tipis, lalu menghela napas lagi. Sayang sekali aku belum mengirim kartu giok ketika Ruxue dibawa pergi oleh ayahnya, kalau tidak aku harus menghubunginya sekarang. Medali giok komunikasi diperoleh Sulang ketika ia memasuki Akademi Seni Bela Diri Suanyuan. Oleh karena itu, ia dan Ruxue Mingming sudah berada di dunia yang sama, tetapi mereka untuk sementara tidak dapat menghubungi.
Klon dan pesawat layang terbang pemburu harta karun telah dirilis. Kali ini tujuan untuk keluar sudah tercapai, dan tidak masuk akal untuk tetap di luar. Kebetulan saja setelah aku kembali, aku juga bisa bertanya di mana klan Fengling berada. Lalu aku bisa mengirim klon ke klan Fengling untuk menemukan Ruxue dan Murong Xianxian. Setelah mengambil keputusan, Sulang pertama-tama menanggapi pesan Jiang Wu. Tuan Jiang Wu, aku baru saja meninggalkan kantor cabang yang tidak jauh dari sini. Sekarang sudah aman, aku akan segera kembali. Kamu tidak perlu menjemputku. Jiang Wu ragu-ragu sejenak dan menyetujui rencana Sulang. Segera setelah itu, Sulang mengantar Fei Jian menuju benteng cabang, dan membalas Xiaoning di jalan, yang membuatnya lega. Karena tidak ada klan tanduk perak di daerah sekitarnya, situasi berbahaya itu sepenuhnya dapat ditebak oleh Jiang Wu dan yang lainnya. Jadi Sulang berjalan sangat lancar ketika dia kembali, dan dia bahkan tidak bertemu dengan binatang buas yang lebih kuat. Tiba di sekitar lembah miasma beracun berwarna-warni, Sulang melihat Jiang Wu cemas di matanya sebelum memasuki lembah bab 376, jangan diam saja, pergilah. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Tuan Jiang Wu, aku kembali. Sulang berteriak keras, lalu mengayunkan pedang terbangnya ke bawah. Kau bisa menghitung mundur. Ketika Jiang Wu melihat Sulang, dia menghela napas lega. Sulang tersenyum tipis, Tuan khawatir. Haha, kau baik-baik saja, kembalilah ke benteng Tatian. Jiang Wu tersenyum, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Aku harus membawa seseorang untuk menyelidiki penyebab kematian Li Qiming. Tuan, harap berhati-hati. Sulang mengangguk, merasa sedikit aneh. Jiang Wu melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kau kembalilah segera. Di luar terlalu berbahaya. Saat kau di sini, aku selalu khawatir. Murid mengerti. Sulang melengkungkan tangannya, lalu masuk ke dalam racun berwarna-warni dan memasuki benteng cabang. Sesampainya di benteng cabang, Sulang dapat merasakan bahwa suasana di sini benar-benar berbeda dari sebelum pergi. Orang-orang datang dan pergi di benteng sebelumnya, tetapi saat ini pejalan kaki sudah sangat jarang. Hampir semua prajurit kuat di sekitar Kaisar Bela Diri Puncak tetap tinggal, dan masing-masing dari mereka tergesa-gesa, tampak seperti musuh besar. Manusia benar-benar berjalan di atas es tipis di benua Changlan. Sulang menghela napas, lalu kembali ke benteng Tatian melalui formasi teleportasi, dan keluar ke tempat formasi teleportasi berada. Sulang, seorang Kaisar Bela Diri penjaga melihat ke atas dan ke bawah Sulang dan tersenyum, menurut aturan, silakan juga melewati batu tanya jawab. Bagi Sulang, Kaisar Bela Diri ini tidak berani menyinggung, dan mereka berbicara lebih hati-hati. Oke, Sulang mengangguk dengan santai, lalu memeriksa batu tanya jawab. Kaisar Wu tersenyum dan berkata, tidak masalah, terima kasih atas kerja samanya. Aku pergi. Sulang mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Namun, sebelum dia bisa keluar dari pintu, dua sosok yang tergesa-gesa berlari mendekat. Lihatlah lebih dekat, siapa yang bukan si Qi Wuzun dan Qiu Dong Wuzun. Sulang, senang sekali kamu bisa kembali dengan selamat. Si Qi dan Qiu Dong mendatangi Sulang dengan ekspresi khawatir, seolah-olah Sulang sudah lama keluar sebelum kembali. Faktanya, Sulang hanya keluar selama 1 atau 2 jam. Terima kasih dua tuan atas perhatian kalian. Sulang menyeringai, lalu melengkungkan tangannya ke arah dua Wuzun. Di luar terlalu berbahaya, karena kalian juga sudah keluar untuk melihatnya, jangan berlama-lama di luar. Qiu Dong tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang kalian akan kembali untuk mempelajari seni pemurnian bersama kami berdua, dan berusahalah untuk membuat senjata favoritmu secepat mungkin. Sulang tercengang. Ternyata kedua orang hebat ini bergegas datang dengan tergesa-gesa untuk menangkapnya guna mempelajari alat pemurnian. Dia berencana untuk melakukan hal-hal lain juga. Jangan membeku, pergi. Kalau tidak, kedua orang tua Xingshan dan Wen Yong harus bergegas datang. Dengan itu, Si Qi meraih lengan kiri Sulang, dan Qiu Dong meraih lengan kanan Sulang dan berlari seperti minyak di telapak kakinya. Benar saja, dalam 1 menit, Xingshan dan Wen Yong datang ke sini satu demi satu. Hah, tidak ada seorang pun. Bukankah Jiang Wu mengatakan bahwa Sulang sudah kembali? Kedua Xingshan saling memandang, tidak mau saling berhadapan, kedua orang tua Si Qi dan Qiu Dong yang pertama naik. Di sisi lain,
Sulang ditangkap oleh Shiki dan Kyudong di sebuah ruangan di aula misi. Tepatnya, ini adalah ruang kelas yang didedikasikan untuk mengajar para pemurni. Saat ini, Sulang dan Shiki Kyudong adalah satu-satunya 3 orang di ruang kelas besar itu. 1 siswa, 2 guru. Jika adegan ini dilihat oleh pelajar kidau lainnya, diperkirakan Sulang akan cemburu. Ahem, belum terlambat, kita akan mulai mengajar di jalan sekarang. Shiki Uzun terbatuk ringan dan bertanya, Sulang, apa pendapatmu tentang alat pemurnian? Sulang membuka mulutnya dan berkata, ini sedikit rumit, itu bisa memurnikan prajurit roh biasa. Mendengar ini, mata Kyudong berbinar, kamu akan bisa memurnikan prajurit psikis sebelum kamu berusia 20. Benar saja, bakatmu sangat tinggi. Hanya bercanda, aku benar-benar bisa memurnikan senjata tingkat suci. Tentu saja, aku hanya bisa memikirkan kalimat ini di dalam hatiku. Sulang tersenyum dan berkata, untuk berhasil, kamu membutuhkan 99% keringat dan 1% bakat. Murid itu pasti akan belajar keras dan memenuhinya. Kedua guru itu menantikannya, itu poin yang bagus. Shiki Uzun terkejut dan hampir bertepuk tangan. Kyudong juga mengangguk lega, sangat puas dengan ide-ide Sulang. Shiki tersenyum dan berkata, Sulang, kamu bisa memurnikan senjata roh, mari kita mulai dengan senjata roh. Sulang menggelengkan kepalanya, tidak, Tuan, saya berencana untuk belajar dari awal. Lagi pula, saya mempelajarinya secara membabi buta sebelumnya. Karena ketika Anda menggunakan fungsi mixer 1 tombol, Anda tidak memerlukan formula senjata apapun, itu benar-benar memurnikan senjata secara acak. Jadi mengaktifkan fungsi pemurnian 1 tombol berarti Sulang belum membaca buku klasik pemurnian apapun. Sekarang dia bermaksud untuk menambahkan beberapa pengetahuan di bidang ini. Cukup adil. Kyudong mengangguk, kalau begitu mari kita mulai dari awal. Jadi pelajaran tentang cara memurnikan prajurit biasa dimulai. Namun, kelas ini segera berakhir. Karena tidak peduli apa yang diajarkan Shiki dan Kyudong, Sulang dapat memahaminya pada pandangan pertama dan memahaminya pada pandangan pertama kali dia mencoba tangannya, dia menghasilkan prajurit biasa terbaik. Hanya 10 menit untuk menghitung mundur seluruh kelas, sungguh sangat sulit. Shiki menatap prajurit fana terbaik di tangan Sulang, dan mengangguk puas. Tentu saja, meskipun Shiki dan Kyudong terkejut, mereka tidak terlalu terkejut. Karena di mata mereka, Sulang mampu memurnikan prajurit spiritual, dan wajar saja jika memurnikan prajurit fana terbaik. Mari kita mulai pengajaran pemurnian prajurit psikis. Kyudong tersenyum, dalam hal pemurnian senjata spiritual, saya telah mengembangkan metode yang cukup unik, tetapi kita akan membahas dasar-dasarnya terlebih dahulu. Setelah berbicara, dia mengeluarkan setumpuk buku giok, lalu memilih salah satunya dan menyerahkannya kepada Sulang. Sulang, ini adalah buku klasik pemurnian senjata spiritual paling dasar, mungkin kamu seharusnya sudah membacanya. Kyudong berkata, kami tidak akan mengajarimu buku ini dengan lambat, tanyakan saja kepada kami jika kamu tidak mengerti. Bagus, Sulang mengambil buku klasik itu dan melihatnya perlahan. Sekarang setelah dia bisa menyempurnakan senjata tingkat suci, penyempurnaan hampir menjadi naluri Sulang. Oleh karena itu, melihat buku-buku klasik dasar ini, dia dapat memahaminya sepenuhnya hanya dengan sekali pandang. Jadi dia membaliknya, dan hanya melirik setiap halaman. Aku sudah selesai membacanya, tidak masalah. Sulang meletakkan buku itu dan menatap Shiki dan Kyudong sambil tersenyum tipis. Apakah tidak ada masalah? Oke, Shiki tertegun, lalu mengangguk. Meskipun penampilan Sulang lebih dilebih-lebihkan daripada 1 tatapan dan 10 elemen, mengingat bahwa ia sudah dapat memurnikan prajurit spiritual, Shiki dan Kyudong tidak mengajukan keberatan apapun. Selanjutnya, mari kita bahas tentang metode pemurnian senjata roh yang lebih maju. Shiki menemukan buku hasil kerajinan aslinya sendiri dan mulai mengajar Sulang perlahan-lahan. Sulang tidak asal bicara, dan mendengarkan dengan saksama. Tidak lama kemudian, Shiki selesai mengajarkan buku klasik pemurnian ini. Shiki meletakkan buku klasik itu dan bertanya sambil tersenyum, Sulang, bagaimana caramu belajar? Ada pertanyaan. Sulang menggelengkan kepalanya, tidak masalah, aku mengerti semuanya. Apa? Ada beberapa pengetahuan di dalamnya, tetapi itu melibatkan prajurit spiritual tingkat tinggi. Apakah kamu mengerti? Kyudong sedikit mengernyit,
Sulang, jangan pura-pura mengerti demi kesombongan. Kesombongan, Sulang mengangkat alisnya, Tuan Kyudong, kamu salah paham, aku benar-benar mengerti semuanya. Kalau begitu, biar aku yang mengerjakan ujian untukmu. Shiki dan Kyudong saling memandang dan tertawa, ambil buku itu sebagai contoh, saat memurnikan pedang terbang bunga persik dari prajurit roh menengah, apa langkah ketiga? Sulang menjawab dengan samar, langkah ketiga untuk menyempurnakan pisau terbang bunga persik adalah merendam embrio pisau dalam getah pohon persik berusia seabad. Menurut ukuran dan berat embrio pisau, berat getah dihitung menurut rumus khusus. Rumusnya adalah, segera, Sulang menyelesaikan jawabannya. Baiklah, tidak ada satupun yang terlewat. Shiki dan Kyudong saling memandang, sedikit terkejut. Kalian harus tahu bahwa buku kerajinan ini awalnya dibuat oleh Shiki, dan Sulang belum pernah membacanya. Metode pemurnian pisau terbang bunga persik secara alami adalah pertama kalinya saya mendengarnya. Tetapi Sulang hanya mendengarkannya sekali, dan kemudian menguasainya. Layak untuk bisa memahami ratusan latihan, ini mengerikan. Shiki terkejut, menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan buku klasik pemurnian. Yang tercatat dalam buku ini adalah metode pemurnian senjata spiritual tingkat tinggi, dan melibatkan metode pemurnian senjata spiritual tingkat atas. Shiki ingin melihat apakah kecerdasan Sulang yang kuat dapat dipahami sepenuhnya setelah mendengarkannya. Maka, babak pengajaran baru pun dimulai. Shiki bertanya sambil berbicara, dan Sulang menjawab sambil mendengarkan. Hasilnya sangat mengejutkan. Sulang masih bisa memahami semua trik yang relevan setelah mendengarkannya. Dalam kengerian itu, Shiki dan Kyudong sekali lagi menghasilkan buku klasik pemurnian senjata spiritual tingkat atas yang lebih canggih. Namun, Sulang juga akan memahaminya setelah mendengarkannya lagi, dan dia akan mengikuti ujian secara acak, dan tidak ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Persepsi ini benar-benar tidak normal. Shiki dan Kyudong menatap Sulang di depan mereka, hanya untuk merasa bahwa ini adalah monster. Mereka mengira akan sangat bagus hari ini untuk membiarkan Sulang menguasai metode pemurnian senjata roh tingkat rendah dengan sempurna. Namun, Sulang benar-benar mempelajari prajurit bijak tingkat atas dalam waktu singkat. Sudah berapa lama Anda berada di kelas ini? Tidak, hanya beberapa jam. Meskipun Sulang awalnya memiliki dasar untuk memurnikan senjata spiritual, di mata Kyudong dan Shiki, ini tetap luar biasa. Kyudong menahan rasa ngeri di hatinya, dan berkata, Sulang, selanjutnya kita coba mempelajari pemurnian senjata tingkat raja, bagaimana? Dia ingin melihat apakah Sulang dapat mempelajarinya dengan mudah di tingkat raja. Tidak, Dua Master, Sulang berkata, saya telah belajar banyak hari ini. Saya takut lupa, jadi saya berencana untuk kembali dan mengkonsolidasikannya, lalu mempelajari klasik keahlian tingkat raja. Itu hebat. Ketika Kyudong mendengar ini, dia tidak tahu mengapa, dia sebenarnya merasa lega. Ternyata kejeniusan ada batasnya, dan pengetahuan harus dikonsolidasikan. Kalau begitu, mari kita lanjutkan lain kali. Shiki tersenyum. Ya, Sulang tersenyum dan mengangguk, namun, murid itu memiliki beberapa pertanyaan yang tidak terkait dengan pemurnian. Shiki mengangguk dan berkata, kamu bisa bertanya, kita berdua tidak tahu apa-apa selain berbicara. Dua Tuan, Sulang bertanya, aku ingin tahu seberapa jauh roh angin dari benteng tatian kita, dan ke arah mana. Ternyata itu adalah pertanyaan tentang ras roh angin. Shiki tersenyum dan berkata, sebenarnya, kamu sangat dekat dengan wilayah klan Fengling sebelumnya. Apa? Sulang tampak terkejut, apakah di sanalah benteng cabang berada? Ya, benteng tatian kita berada di tepi suku Tanduk Perak. Dan Tanduk Perak dan roh angin sebenarnya adalah dua tetangga. Dengan kata lain, kita berada di tengah-tengah suku Tanduk Perak dan suku Roh Angin. Dan benteng cabang racun berwarna-warni itu sangat dekat dengan wilayah ras Roh Angin. Kyudong melanjutkan, namun, di antara suku Yinjiao dan suku Fengling, ada pegunungan Hengduan yang sangat panjang dan tinggi. Ada banyak binatang buas yang kuat di pegunungan Hengduan sebagai penyangga, dan ras Roh Angin dan ras Tanduk Perak bermusuhan, jadi ras Roh Angin jarang muncul di sini. Itu saja, Sulang mengangguk tiba-tiba, terima kasih Dua Tuan karena telah menjawab pertanyaan. Terima kasih, ini seharusnya diberitahukan kepadamu. Shiki tersenyum, lalu menghela napas lagi, awalnya,
pangkalan cabang berwarna-warni adalah tempat yang paling cocok untuk para pendatang baru untuk mengalami, tetapi sayangnya, itu tidak aman lagi. Begitu komentar ini keluar, Sulang merasa aneh lagi. Haha, benua Changlan tidak aman dimanapun. Qiu Dong tersenyum dan berkata, hanya ketika ras manusia kita menjadi lebih kuat, kita dapat dianggap benar-benar aman. Saat dia berkata, dia menantikan Sulang, Sulang, kamu harus tumbuh dewasa secepat mungkin, pasti akan menepati janji. Sulang menundukkan tangannya dan tampak serius. Segera, mereka bertiga berbicara sedikit lagi, dan Sulang pergi. Setelah berpisah dengan dua Wuzun, Siki dan Qiu Dong, Sulang menyelinap kembali ke kediamannya. Dia takut tertangkap oleh seorang guru tertentu lagi untuk belajar. Akhirnya pulang, duduk bersila di tempat tidur, Sulang memejamkan mata dan langsung menggunakan bersandar sempurna pada klon dekat pegunungan Hengduan. Seorang klon baru saja memburu seekor binatang buas kelas S dan memanen banyak bahan binatang buas. Tiba-tiba, klon itu tampak mandek sesaat, dan cahaya ilahi yang sedikit lamban di matanya berangsur-angsur menjadi jelas. Ras roh angin berada di sisi lain pegunungan Hengduan, dengan sejumlah besar binatang buas sebagai penyangga. Untuk menjadi penyangga antara ras roh angin dan ras tanduk perak, binatang buas ini pasti sangat kuat. Dengan kekuatan tempur Kaisar bela diri puncak klon saya, ditambah dengan senjata yang kuat, ia dapat bertarung melawan binatang buas dari atasan bela diri semu. Tapi itu tidak cukup, pasti ada binatang buas bela diri di pegunungan Hengduan. Klon itu tidak dapat dilawan, dan begitu mati, kerugiannya tidak sedikit. Tampaknya pesawat terbang layang pemburu harta karun hanya dapat digunakan untuk memperluas bidang penglihatan dan meningkatkan jangkauan pengiriman klon. Sulang berpikir dalam hati, lalu mengirim semua pesawat terbang layang pemburu harta karun ke pegunungan Hengduan yang tidak jauh dari sana. Berdecit, lebih dari 5.000 pesawat terbang layang pemburu harta karun berubah menjadi bayangan, terus-menerus bergerak melalui hutan dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini, tupai terbang kecil ini memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa yang sangat kuat dan dapat mengabaikan serangan tingkat Wuhuang. Oleh karena itu, mereka dengan cepat menjelajahi area yang luas, dan omong-omong, mereka juga mengumpulkan banyak harta alam. Namun, area yang dijelajahi oleh pesawat terbang layang pemburu harta karun itu tampak luas, tetapi sangat menyedihkan bagi pegunungan Hengduan. Sepertinya waktu yang dibutuhkan untuk melintasi pegunungan Hengduan tidaklah singkat. Sulang mengerutkan kening, berencana untuk menarik kesadarannya terlebih dahulu, dan membiarkan pesawat terbang layang pemburu harta karun itu menjelajah untuk sementara waktu. Namun pada saat ini, tiba-tiba terjadi ledakan pertempuran sengit dari jauh. Tuan Jiangwu berkata untuk menyelidiki penyebab kematian Li Qiming, bukankah seharusnya mereka? Sulang mengarahkan pedang terbang dan bergegas menuju tempat pertempuran. Namun ketika dia tiba tidak jauh dari medan perang, dia tampak tercengang. Bukan Jiangwu dan yang lainnya yang bertarung, tetapi seekor binatang buas peringkat es dan makhluk humanoid setinggi 3 meter yang diselimuti perak. Selain warnanya yang mencolok, makhluk humanoid ini juga memiliki unikon yang tajam di dahinya. Pada saat ini, makhluk humanoid perak itu mendesak sejumlah besar mantra atribut untuk melawan binatang buas peringkat es. Namun, jelas tidak dapat mengalahkan binatang buas itu, dan ia goyah dari waktu ke waktu. Raungan dan asteris, humanoid perak itu mengeluarkan teriakan yang tidak dapat dipahami, dan kemudian melarikan diri dengan gila. Tidak peduli di mana binatang buas itu begitu sederhana, biarkan saja, dan segera kejarlah. Tubuh perak dengan tanduk di kepala. Aku khawatir itu adalah suku tanduk perak yang membawa panci. Sulang diam-diam menatap tanduk perak di kejauhan, mengerutkan kening, tapi kekuatan ini terlalu lemah. Tetapi pada saat ini, binatang buas dan prajurit suku tanduk perak mengejar dan melarikan diri, dan mereka berlari ke arah Su Lang. Kehidupan asing asli benua Changlan, kamu bisa mempelajarinya. Sudut mulut Sulang berdecak, menutupi sosoknya dengan api hitam dan kekuatan spiritual, lalu memadamkan napasnya dengan api Suanyun Jingyue, mengarahkan pedang terbangnya ke arah prajurit suku tanduk perak. Ketika prajurit suku tanduk perak melihat Sulang, dia menyapu dengan kekuatan spiritual, dan tidak menemukan apapun. Bahkan tidak ada sedikit pun napas yang tertangkap. Cilikua, prajurit suku tanduk perak itu berteriak panik, dan segera mengubah arah untuk melarikan diri. Tetapi binatang buas di belakang telah mengejarnya dari dekat,
dan begitu dia memiliki sedikit penundaan, dia akan dimakan dalam satu gigitan. Sebagai upaya terakhir, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk memberi makan susunya dan terbang menuju Sulang. Dalam hatinya, dia terus berdoa agar Sulang, makhluk api aneh ini, tidak membunuhnya. Hampir seketika, para prajurit suku Yinjiao memudahkan Sulang untuk lewat. Dia tidak membunuhku. Prajurit suku tanduk perak itu sangat gembira di dalam hatinya dan terus terbang maju. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura pedang yang mengerikan datang dari belakangnya. Menoleh dan melihat, aku melihat cahaya pedang mengkilap berwarna-warni yang tak berujung tergantung di udara seperti matahari yang terik, menutupi binatang buas yang kuat itu. Raungan, binatang buas itu hanya punya waktu untuk menjerit kesakitan, menghembuskannya semua, dan kemudian menghilang. Binatang buas itu sudah mati. Para prajurit suku tanduk perak menatap lebar, seperti dua bola lampu dengan tutup besar. Binatang buas yang menghancurkannya hingga terbang putus asa itu benar-benar dipenggal oleh pedang kehidupan yang menyala-nyala itu. Sangat kuat, para prajurit suku tanduk perak tidak bisa menahan rasa kagum. Pada saat itu, aku melihat api hitam perlahan-lahan melayang ke arahnya, kehidupan macam apa ini? Kau bahkan tidak bisa merasakan napas. Prajurit suku tanduk perak itu diam-diam menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan kehidupan api misterius di depannya, hanya untuk menemukan bahwa lawannya seperti kehampaan, tanpa napas. Bagaimana dia tahu bahwa Sulang menggunakan api Suanyun Jingyue untuk memadamkan napasnya? Tetapi api Suanyun Jingyue adalah api unik di bintang biru, dan tidak ada yang seperti itu di benua Changlan. Sementara suku tanduk perak mengintip Sulang, Sulang juga melihat prajurit suku tanduk perak di depannya. Lawannya tingginya 3 meter dan juga berwujud manusia, dan tubuhnya juga dipenuhi dengan fluktuasi aura. Panel properti. Dengan memikirkan Sulang, dia membuka panel atribut prajurit suku tanduk perak. Nama, Sagra, ras tanduk perak, level kualifikasi, terbaik, level alam, Jun Wuhuang, level serangan, Wuhuang Junior, level pertahanan, Wuhuang Junior, level senfa, Wuhuang Junior. Level daya tahan, Wuhuang Junior. Keadaan spiritual, keadaan pikiran. Menguasai teknik, kode kuno perak yang tidak pasti, Yin Tao King Feng Lu, level raja. Xiao Cheng, jari laut patah Yin Zun, level sayap. Xiao Cheng, ikan terbang dan salinan setan cuan, level sayap. Xiao Cheng. Melihat panel atribut suku Yin Jiao, ekspresi Sulang bergerak. Klan tanduk perak bernama Sagra ini tidak memiliki napas waktu di tubuhnya, jelas tidak tua, tetapi dia telah berkultivasi ke tingkat kaisar bela diri semu hanya dengan bakat terbaik, dan memiliki kekuatan tempur tingkat kaisar bela diri. Ini sangat langka di Blue Star. Kualifikasinya mirip, tetapi untuk bisa berkultivasi ke level ini, kita hanya bisa mengandalkan sumber daya kultivasi. Benua Changlan memang kaya akan sumber daya. Sulang berpikir dalam hati, selain itu, praktik utama kultivasi suku Yinjiao bukanlah sutra hati tak terbatas, tetapi keajaiban wuding kuno perak. Ini seharusnya menjadi praktik utama yang khusus untuk ras mereka. Sebelum klan Feng Ling menemukan bintang biru, diperkirakan mereka juga memiliki praktik khusus mereka sendiri. Namun, mereka meninggalkan praktik utama mereka dan memodifikasi sutra hati tak terbatas dari bintang biru. Sutra hati tak terbatas ini sungguh tidak mudah, dan bintang biru memang memiliki rahasia yang tak terbayangkan. Namun, aku sudah dekat dengan klan Roh Angin, dan aku akan segera mengerti mengapa klan Roh Angin menyerbu bintang biru. Memikirkan hal ini, prajurit suku tanduk perak yang berdiri di seberang Sulang tiba-tiba mengeluarkan suara rendah, Cilikuala. Tidak mengerti sama sekali. Sulang memutar matanya dan segera berbalik dan pergi. Namun, dia tidak langsung pergi, tetapi dengan cepat menemukan tempat untuk bersembunyi, memperhatikan dengan saksama pergerakan para prajurit suku tanduk perak. Petik 2 tanda tanya petik 2. Prajurit suku tanduk perak melihat bahwa Sulang telah menghilang, dan dia langsung bingung. Tetapi merupakan berkah yang besar baginya untuk dapat mengambil kehidupan, tidak peduli di mana dia akan berpikir begitu banyak, dia membeku di kejauhan dengan cepat. Melihat ini, Sulang segera mengikuti dari jauh. Ya, alasan mengapa dia membiarkan para prajurit suku tanduk perak pergi adalah untuk mengikuti para prajurit suku tanduk perak untuk menemukan tempat di mana suku tanduk perak berkumpul. Bagaimanapun, aku tidak bisa pergi ke klan Roh Angin sekarang,
dan tidak akan terlambat untuk menunggu perburuan harta karun terbang-terbang untuk menjelajahi wilayah klan roh angin. Sulang sangat tertarik dengan peradaban alien di benua Changlan. Selain itu, di mana ada orang, di situ ada transaksi. Dengan cara ini, Sulang dapat menggunakan alkimia satu kunci, pemurni satu kunci, dan 3 plug-in super untuk mengumpulkan uang dan meningkatkan fungsi sistem. Tanduk perak, jangan mengecewakanku. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan diam-diam mengikuti klan Yinjiao. Kekuatan spiritualnya telah mencapai alam Nianhai, mencakup jarak puluhan ribu meter. Kekuatan spiritual prajurit suku tanduk perak hanya dapat mencakup radius beberapa ratus meter. Ditambah dengan awan mendalam Sulang dan api bulan murni serta kecepatan super cepat, prajurit suku tanduk perak sama sekali tidak dapat menemukan jejak Sulang. Dalam sekejap mata, tanduk perak terbang selama beberapa jam. Selama periode tersebut, ia akan menghadapi beberapa binatang buas yang kuat, tetapi Sulang pergi ke depan dan menyelesaikannya terlebih dahulu. Hasilnya, suku tanduk perak tidak memiliki penghalang dan berjalan lancar, dan segera tiba di suatu tempat yang diselimuti kabut tebal. Ini, formasi. Kekuatan mental Sulang sedang melihat kabut tebal dari jauh, dan ketika celah itu mencapai petunjuk, ia langsung menggunakan identifikasi susunan.